Anda menilai perlukah adanya aturan IPO khusus bagi emiten teknologi, mengingat banyaknya emiten teknologi yang saat IPO ini masih merugi, bahkan juga beberapa saat setelah IPO juga masih terus merugi? Kan pasar modal bursa efek itu ya pada dasar legal dan administratively clean, rapih. Yang kedua adalah proyeksi dan harap janji 5 tahun ke depan secara transparan. Aturan itu sudah sangat cukup. Pertanyaannya adalah kadang-kadang teman-teman ini baca aja enggak, walaupun di Bursa Efek Indonesia itu kadang-kadang bukan analisa technical fundamental tapi the foolish theory. Selama ada orang lebih goblok berani beli dengan harga lebih tinggi sama apapun dibeli gitu. Jadi buat saya dua aturan itu yang berlaku secara universal sudah cukup. Legal administrative clean dan secara terbuka memberitahukan proyeksinya dan tanggung jawab memenuhi proyeksinya 5 tahun ke depan ke masyarakat. Dan penting adalah edukasi bahwa masyarakat baca karena nggak ada paksaan kok mau beli. Kadang-kadang semua orang tahu barang jelek pada nekat aja beli. Jadi kan sama aja cukup keterbukaan. Bank kadang-kadang itu di beberapa negara ada pihak ketiga yang harus menilai reserve-nya. Kalau teknologi menurut saya keterbukaan dan transparansi secara legal dan administratif menurut saya nggak perlu lagi. Baik, tapi secara fundamental Bapak melihat apakah sektor teknologi ini peluang untuk bisa membaiknya ini bisa diprediksi atau tidak? Karena banyak juga yang sudah berjanji akan segera menghasilkan profit di tahun-tahun berikutnya setelah IPO, tapi ternyata gagal. Ada. Buat saya ini berlaku universal lah. Yang penting dan kalau kayak gitu bagaimana bursa atau OJK memberikan peringatan yang besar kepada mereka. Jadi buat saya jangan dibedakan teknologi dengan lain sama. Tapi memang di teknologi ini you nggak bisa jangka pendek. Karena bayangkan di awal biasanya operationnya profitnya aja masih negatif kok. Jadi yang satu nggak bisa jangka pendek. Nggak bisa jangka pendek aja teknologi. Karena resultnya baru panjang. Tapi bisa besar sekali. Bayangkan Apple itu sekarang tahun kemarin tahun 2015 pasti 2 triliun dolar, sekarang 3 triliun dolar, diprediksi tahun depan tuh 4 triliun dolar. Artinya diprediksi naik 25%. Itu teknologi yang udah sukses. Yang uang cashnya lebih banyak daripada negara kamu itu. Apple. Baik, Pak Tito, kalau tadi mendengar penjelasan Bapak soal market saham teknologi. Iya, Pak Tito, kalau mendengar penjelasan Bapak soal perbedaan market saham teknologi ya di BI dan juga di Wall Street begitu, apakah ini artinya sebenarnya sektor teknologi ini masih jauh untuk bisa menjadi sektor penopang dari bursa domestik kita? Saya nggak mau bilang begitu, karena tiba-tiba satu yang sukses bisa meledak, bisa menopang. Saya nggak bisa bilang begitu. Oke, karena bukan rata-rata yang terbesar itu sekarang teknologi. Di New York Stock Exchange 5 besarnya teknologi. Di Indonesia masih bank. Tapi bank pun yang besar BCA adalah money logistik, bukan simpan pinjam. Teknologinya kuat. Buat saya BCA adalah money logistik. Teknologinya kuat. Jadi teknologi potensinya sangat besar. Dan buat saya salah satu terbesar. Tapi kalau merencana untung besar, resiko ruginya juga besar. Itu kan universal aja di bidang keuangan. Mungkin itu nggak ada lah itu. Baik, dan menjelang tahun politik di 2024, apakah ada hal-hal yang perlu kita waspadai untuk sektor teknologi ini? Teknologi itu satu hal cepat sekali bergeraknya. Oke, jadi memang investasinya nggak kecil, cepat sekali bergerak. Itulah yang mesti diwaspadai buat saya. Big is beautiful. Karena dengan segala hormat ya, teknologi itu nggak bisa invest kecil gede. Ya kecuali you main di game lah, tiba-tiba ada meledak satu game gitu ya. Investasi akan besar terus. Jadi
big is beautiful. Kalau mau beli yang gede, ya mau nggak mau beli yang besar yang mampu berinvestasi terus di teknologi dan manusia. That's the game. Itu yang mesti diperhatikan.